Hai teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan bersuka cita di sepanjang hari kalian. Kita masih beribadah di rumah nih. Nah, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan nyanyian KJ 64 Bila Kulihat Bintang Gemerlapan yang dipimpin oleh Misha. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua di rumah kami masing-masing sampai hari ini. Kami mau memulai kebaktian remaja kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Bapa bagi jemaat-Mu saat ini.
Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan sekalian dalam kondisi sehat-sehat dan baik-baik saja di hari ini, gitu ya. Nah, kita sudah memasuki minggu ke-5, gitu ya, dalam masa kita social distancing ataupun juga beribadah di rumah masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami di tengah segala situasi yang ada, kami mau menyediakan waktu yang terindah. Kami bersama dengan Engkau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi suluh di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan, menjadi terang bagi kegelapan di sekitar kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat cahaya pengharapan kami. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan saja yang boleh menyertai dan membimbingnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita dengan satu tema, yaitu bersyukur atau berterima kasih, gitu ya. Nah, kita akan membaca bagian dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Nah, itu dengan judul ke-10 orang kusta. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar dan merenungkannya, tetapi juga memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mendengar peristiwa ini, gitu kan ya, nah, tentunya kita juga tahu, gitu kan, sering juga mungkin mendengar di saat kita sekolah minggu, gitu kan ya, cerita tentang 10 orang kusta ini, seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan mengucap syukur? Nah, kita tadi sudah membacanya, gitu ya. Orang Samaria itu bersyukur, gitu kan ya, karena dia telah sembuh. Tapi bagaimana dengan yang 9 orang? Kenapa mereka tidak bersyukur, teman-teman sekalian? Nah, kita coba telaah satu persatu, gitu kan. Kita merefleksikannya pada kehidupan diri kita. Teman-teman coba ingat, untuk hal apakah kita berterima kasih atau merasa bersyukur? Yo, coba ingat-ingat, gitu kan ya. Nah, ingat-ingat sejenak, gitu kan ya. Waktu kita mencoba untuk mencari, gitu kan ya. Hal apakah atau kejadian apakah, di saat kejadian apakah engkau benar-benar merasakan ungkapan syukur yang luar biasa, berterima kasih luar biasa kepada Tuhan? Apa yuk? Saya mencatat beberapa hal. Misalnya, sembuh dari sakit. Nah, betul? Ada yang menebak, gitu kan ya. Sembuh dari sakit. Dapat nilai bagus, gitu kan. Wow, bersyukur, gitu kan ya. Udah berjuang terus dapat nilai bagus, wah, luar biasa. Mengucap syukur, gitu kan. Naik kelas, yang tadinya sudah hampir nggak naik kelas terus akhirnya naik kelas, bersyukur banget, berterima kasih, gitu kan. Ataupun tidak sekolah atau libur, wah itu juga senang, gitu kan ya. Nah, tapi yang terakhir ini
home learning gitu kan ya, antara senang atau nggak senang ini. Saya perlu masukan ini ya, gitu kan ya. Apa malah home learning malah banyak tugas begitu kan? Nah teman-teman sekalian gitu. Sebenarnya apakah teman-teman bersyukur untuk tiap pagi gitu ya, saat engkau bangun, untuk setiap nafas yang kita hirup? Kalau jawabanmu iya gitu kan ya, saya mau bertanya kembali, seberapa besar ungkapan syukurmu, terima kasihmu atas nafas yang kau hirup di pagi hari itu? Apakah sama besarnya saat kamu mengalami kesembuhan, saat kamu mendapatkan kenaikan kelas, saat kamu terluput dari sebuah kecelakaan, atau saat engkau naik kelas di saat engkau dinyatakan hampir tidak naik kelas? Samakah? Ataukah lebih besar gitu ya ungkapan syukur di pagi hari itu? Atau sebenarnya lebih besar ungkapan-ungkapan syukur di saat engkau terluput dari kecelakaan, saat engkau sembuh dari sakit penyakit dan lain-lain? Kalau iya, kok bisa gitu ya? Kenapa gitu kan? Nah, kalau teman-teman yang menjawab apakah teman-teman bersyukur untuk tiap pagi hari gitu kan ya, mensyukuri setiap nafas gitu. Kalau teman-teman gitu kan yang ngomong biasa saja gitu kan ya, biasanya kan kita menjawabnya ya biasa gitu kan. Yang mau tanya bersyukur enggak? Biasa gitu kan. Nah, kalau yang menjawab biasa-biasa itu gitu kan ya, kenapa kok bisa engkau menjawab biasa itu gitu kan? Ada dua hal yang saya catat gitu kan ya, yang bisa jadi itu adalah alasan kita sehingga kita ngomong biasa saja gitu ya. Setiap pagi ya sudah, aku bangun, aku bernafas, aku melakukan aktivitasku di pagi itu gitu. Yaitu yang pertama, karena kita merasa berhak. Berhak. Kenapa gitu ya? Kita merasa berhak untuk menghirup udara ini gitu kan. Karena kita merasa bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang harusnya Tuhan sudah memeliharanya. Sehingga kenapa kok penciptaan yang diciptakan adalah semuanya terlebih dahulu, alam, langit, udara, binatang-binatang, dan manusia yang terakhir begitu. Bagaimana engkau bayangkan kalau manusia yang kedua gitu ya, setelah ada terang, gelap, terus kemudian kamu langsung, nah kamu ditaruh di mana gitu kan? Nah, ataupun ada daratan terus kamu ditaruh di situ, tapi tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, bagaimana bisa hidup gitu kan? Jadi engkau merasa berhak gitu kan ya, berhak untuk bisa menghirup udara dengan bebas ini gitu, berhak untuk bangun, bisa bangun di pagi hari itu gitu kan? Jadi karena engkau merasa berhak, nilai atau harganya gitu kan, tidak menjadi lebih besar gitu ya pada saat kita disembuhkan dari sebuah penyakit atau kita terluputkan dari sebuah kecelakaan seperti itu. Tapi coba engkau bayangkan, bagaimana kalau orang-orang yang sakit, orang yang harus memakai oksigen dan dia harus didukung gitu ya dengan oksigen. Kalau enggak, nafasnya akan menjadi sesak. Maka oksigen itu menjadi bernilai, harus dibayar, harus dibeli gitu kan. Kalau enggak, kita kesulitan untuk bernafas. Hak gitu. Yang kedua, kenapa kok kita merasa biasa-biasa saja? Bisa jadi karena kita merasa bahwa itu adalah hal yang biasa dan wajar gitu kan ya. Ya kita hidup ya seperti ini ya, dari saya lahir saya sudah bisa bernafas dan terus bernafas gitu kan. Dan begitu tiap minggu tiap pagi saya bangun ya begitu ya seperti biasa yang rutin yang saya lakukan tiap minggu pagi itu seperti itu. Nah sekarang coba Anda membayangkan gitu kan ya, kalau seandainya gitu kan Anda saya dulu pernah hampir tenggelam waktu kecil, belum bisa berenang, terus kemudian kecemplung di kolam yang besar gitu kan ya. Wah, saya meronta-ronta di dalam kolam besar itu gitu kan ya. Dan saya mencoba untuk meraih gitu kan ya, apapun yang bisa saya raih untuk naik dan kemudian bernafas.
Dan di saat itu saya benar-benar merasakan betapa bernafas itu sangat berharga buat saya. Di saat itu adalah hidup dan mati saya, gitu kan. Itu, dan pada saat saya menggapai dan kemudian saya mendapatkan tepian kolam, begitu bersyukurnya saya, gitu kan. Kalau saya tidak pernah mengalami itu, mungkin ya saya merasa biasa-biasa saja, gitu kan ya. Bahwa saya bisa bernafas ataupun saya bisa berenang di kolam cetek, gitu kan ya, biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Tapi di kejadian itu pada saat saya merenung kembali, iya, itu membuat saya menghargai sebuah nafas hidup, gitu kan, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, hal yang biasa, hal yang wajar, begitu kan ya, yang kita lakukan, yang pada akhirnya membuat kita merasa bahwa ya udah, gitu ya, nggak usah berterima kasih, gitu kan ya, karena ini sudah biasa, gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah cerminan, gitu kan ya, hidup kita saat ini, gitu kan ya. Coba kita bandingkan hari-hari ini, gitu kan ya, betapa kita merindukan jalan-jalan ke mall, gitu kan, hangout sama teman-teman, gitu kan, nonton bareng sama teman-teman, janjian sama ceweknya atau cowoknya, gitu kan ya, nonton, gitu kan ya, apalagi yang PDKT, gitu kan. Nah, gimana supaya bisa bareng-bareng, gitu kan ya, oh ya nonton yuk, gitu kan. Ataupun kumpul di gereja, gitu kan. Kemarin waktu sama Kobet waktu rekaman, gitu ya, merekam saya, gitu kan, dia bilang, wah jadi kangen ya kumpul-kumpul di gereja, biasanya hampir tiap hari, gitu kan ya, absen di gereja, gitu kan ya, akhirnya tidak pernah lagi ke gereja, gitu, atau jarang sekali ke gereja, bahkan kalau bisa jangan ke gereja, seperti itu. Dan saya masih ingat bagaimana tim musik yang selalu tiap minggu ada di atas, gitu kan ya, di RMM, gitu kan ya, mau sekedar menunggu untuk latihan ataupun latihan sambil bercanda, sambil juga makan, bahkan ada yang tidur di sana, begitu kan ya. Untung saja, gitu kan ya, tidak bawa koper, gitu kan, terus kemudian tinggal di situ seminggu, begitu, nanti diusir ya sama yang punya gereja, gitu kan. Nah, tapi itu saat-saat dimana kita boleh, gitu kan ya, beraktivitas seperti biasa. Tapi sekarang berbeda, teman-teman sekalian. Kita harus bertahan, mau bosan atau tidak, kita harus tetap ada di rumah, gitu. Mau jenuh atau tidak, kita harus tetap ada di rumah. Bahkan mungkin Anda sudah merindukan kembali untuk masuk ke sekolah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merindukan untuk kumpul lagi di sekolah dengan teman-teman di sekolah, gitu kan ya, ngecengin guru-gurunya, gitu kan ya, ngodain teman-teman di kelas sebelah, gitu ya, atau ngincer adik-adik kelasnya, gitu kan, gitu. Jadi pada saat-saat ini, gitu kan ya, kita merindukan, gitu, untuk bisa keluar, gitu. Dan kalau kita membayangkan saat masalah ini semua selesai dan kita bisa beraktivitas kembali keluar, begitu kan, maka itu akan memunculkan ungkapan syukur yang luar biasa, gitu. Kalau kita sampai bisa kembali bersekolah, kita bisa berkumpul lagi di gereja ini, kita bisa berkumpul dengan teman-teman sepermainan kita, begitu. Dan kalau sebelum ada peristiwa ini, mungkin hal-hal tadi itu adalah hal-hal yang wajar. Kenapa, gitu kan ya? Karena kita bisa keluar kapanpun, karena kita tiap hari harus sekolah, bahkan kita nggak bersyukur, malah kita bosen, malah kita ngomel kalau pagi-pagi dibangunkan untuk menuju ke sekolah, gitu kan? Atau hari Minggu dibangunkan untuk beribadah, gitu kan? Atau harus didorong-dorong untuk pelayanan. Karena ya itu, kita bisa dan kapanpun kita bisa, gitu. Saat kita membutuhkan, kita bisa langsung berangkat. Tapi sejak awal Maret kemarin, maka kita sudah mulai membatasi semua aktivitas kita keluar. Keluar bukannya sesuatu hal yang mudah lagi, gitu kan. Dan itu pun, situasi ini pun, gitu kan ya,
juga kurang lebih dirasakan oleh orang-orang yang diasingkan karena terkena sakit kusta. Dan orang-orang yang kena sakit kusta ini juga mungkin gitu kan, mirip-mirip juga dengan orang-orang yang sudah ODP atau PDP ataupun bahkan orang yang sudah positif COVID-19 itu. Mereka dikarantina gitu kan. Orang-orang kusta itu pun gitu kan ya, saat mereka kena kusta, mereka langsung diasingkan, dikarantinakan di luar gerbang kota gitu kan ya, dijauhkan dari kerumunan masyarakat. Mereka diasingkan bukan hanya dari kota mereka, tapi dari masyarakat mereka, dari keluarga mereka. Dan kalau ada orang yang mau mendekat, mereka harus berteriak-teriak najis-najis agar orang-orang tahu bahwa mereka memiliki sakit kusta yang menular. Dan orang-orang takut untuk mendekati mereka, menjaga jarak dengan orang-orang kusta itu. Belum lagi image bahwa orang yang terkena penyakit itu karena kutuk atau karena hukuman, seperti yang terjadi belakangan ini gitu kan ya. Ada warga-warga yang menolak gitu, orang yang meninggal karena COVID itu di pemakaman di dekat perumahan mereka ataupun di pemakaman-pemakaman tertentu. Mereka takut gitu kan ya, dan mereka menolak. Mungkin saat kita mengalami kondisi seperti ini, kita lebih mudah membayangkan kondisi 10 orang kusta itu di tengah segala mereka diabaikan, mereka disingkirkan, mereka diasingkan, dikucilkan. Mereka tidak bisa bergerak, mereka hanya ada di kerumunan mereka. Mereka tidak bisa memiliki hal yang mereka bisa lakukan dengan bebas gitu kan. Dan mereka hanya menunggu jikalau sakit mereka sembuh. Sehingga saat mereka mendengar Yesus yang banyak melakukan mukjizat melewati daerah mereka, mereka pun langsung berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. 10 orang itu langsung berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka meminta belas kasih Tuhan. Dan apa respon Tuhan? Apakah Tuhan langsung datang dan peluk mereka gitu kan ya, langsung jamah-jamah mereka gitu ya? Sakit kusta adalah sakit kulit gitu yang putih-putih, dan itu akan lama-lama kalau dibiarkan itu akan istilahnya itu hancur gitu ya, dagingnya gitu ya, rontok-rontok seperti itu gitu kan. Atau langsung Tuhan pegang-pegang begitu gitu kan? Atau Tuhan malah menjaga jarak? Di situ respon Tuhan ada di ayat 14. Dia langsung mengatakan ini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Pergilah dan perlihatkanlah kepada imam-imam itu. Nah, bukannya Tuhan menjaga jarak gitu ya? Atau bukannya Tuhan tidak memikirkan, wah pokoknya aku kan berkuasa, wah peluk aja, langsung pegang-pegang gitu. Enggak gitu kan. Tuhan lebih mementingkan bahwa dia mau Allah itu dimuliakan. Dan harus, kalau begitu harus sesuai dengan aturan yang ada di saat itu. Jadi aturan yang pada saat itu ada adalah kalau orang-orang kusta itu sembuh, maka dia harus datang kepada imam untuk menjadi bukti gitu kan, untuk menjadi garansi gitu ya bahwa dia sembuh. Dan kemudian imam itu akan melakukan beberapa upacara untuk upacara pentahiran gitu ya, yang membuktikan bahwa mereka telah sembuh dan mereka bisa kembali ke masyarakat mereka ataupun ke keluarga mereka gitu ya. Maka Tuhan pun gitu ya menyuruh mereka pulang. Jadi kalau kita bisa melihat di sini gitu kan, bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh jarak gitu kan. Bukan tergantung jarak dekat atau jauh, bukan. Kalau kita ingat gitu kan ya, satu peristiwa di mana Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana gitu kan. Padahal
bapak itu masih ada dalam perjalanan. Tuhan mengatakan, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan kemudian dia pulang, dia tanya sama pegawainya, pegawainya menyusul dia di tengah jalan, dikatakan bahwa anakmu sudah sembuh. Terus si pegawai itu tanya, loh kapan itu? Kapan waktunya? Terus dia si pegawai itu menjawabnya, dan dia mengingat, iya, pada saat itu Tuhan mengatakan anakmu sudah sembuh. Dan langsung sembuh anak itu. Jadi kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh jarak, teman-teman sekalian. Yang kedua, dia menyuruh ke imam-imam. Ini menjadi satu ketundukan bahwa kita harus mentaati apa yang menjadi peraturan saat itu, gitu kan. Sehingga pada saat mereka gitu ya sembuh, gitu kan ya, mereka harus menunjukkan diri mereka ke imam-imam dan melakukan upacara-upacara itu. Dan ada dua hal yang menarik dari saat mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menuju kepada imam-imam untuk menunjukkan diri mereka telah sembuh. Yang pertama adalah mereka percaya Yesus. Kenapa? Kalau nggak percaya mereka nggak mungkin berangkat. Wong tubuh mereka masih penuh dengan bercak-bercak itu, masih sakit, gitu kan ya. Tapi mereka percaya bahwa yang menyuruh ini adalah guru yang melakukan banyak mukjizat sehingga mereka berangkat. Dan yang kedua adalah, hal yang menarik adalah mereka lupa Yesus, melupakan Yesus. Dari 10 orang kusta itu, yang kembali hanya 1 orang. Dan yang 1 itu pun, gitu kan ya, bukan orang Israel atau umat Yahudi, bukan. Tapi orang Samaria, orang yang disisihkan, orang yang kelas bawah, kelas kedua, yang dipandang sebelah mata. Dia yang merasa betapa bersyukurnya atas kesembuhan itu. Waktu dia melihat tubuhnya yang telah menjadi tahir itu, dia langsung balik dan memuliakan Allah, mengucap syukur kepada Yesus, berterima kasih. Nah, kalau kita melihat kisah ini menjadi sebuah gambaran diri kita, gitu kan ya. Seringkali kita percaya Tuhan akan mendatangkan hal-hal baik, tapi kita seringkali lupa saat pertolongan pemeliharaan Tuhan itu nyata di setiap pagi hari. Nyata dalam hal-hal yang sederhana, nyata dalam hal-hal yang mungkin tidak spektakuler, gitu kan. Sembuh ataupun luput dari kecelakaan, mungkin nggak spektakuler itu, gitu kan. Tapi itu juga menjadi bukti mukjizat Allah yang harusnya kita sadari dan syukuri. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, mensyukuri hal-hal yang sederhana atau yang biasa atau yang kita pikir itu adalah hal yang wajar. Harusnya kita tetap mengucap syukur. Kedua, membangun kepekaan kita akan hal-hal tersebut, hal-hal yang sederhana itu. Sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita belajar untuk melihat dan memandang bahwa semua hal yang kita nikmati, kita dapatkan ini adalah anugerah dari Tuhan, milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nafas ini, gitu kan ya, hidup ini, gitu kan, pada kita untuk kita kelola, kita pertanggungjawabkan nantinya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menyadari siapakah kita, siapakah Allah yang menolong kita untuk dapat bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita menyadari siapakah kita dan siapakah Allah, maka hati kita akan mengalami ucapan syukur. Karena siapa kita? Dilihat dari jauh, gitu kan ya, kita hanya titik kecil di tengah dunia yang besar ini. Tetapi Allah sangat pribadi dengan Anda. Allah sangat melihat hati dan pergumulan Anda. Maka marilah kita mencoba untuk melatih 3 hal ini. Mensyukuri hal-hal yang sederhana, menjadi peka akan hal-hal sederhana yang Tuhan berikan, dan menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Maka saya akan tutupnya dengan satu buah aktivitas, gitu kan ya, yaitu buku ajaib, gitu kan. Nah, buku ajaib ini teman-teman sekalian, gitu kan ya, saat kita lahir, gitu kan,
ada di dalam dunia ini gitu kan, maka sebenarnya kita itu tidak memiliki apa-apa seperti apa buku ini yang berwarna putih, ya kan, seperti itu. Tapi pada saat kita menjalani hari-hari kita, Tuhan memberikan gambar, Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian terjadi, gitu kan. Pengalaman-pengalaman bersama keluarga kita di masa kecil kita, di masa kita belajar, gitu ya, sehingga kita pun menemukan menemukan diri kita, gitu kan ya, untuk melihat, gitu ya, gambar-gambar itu. Ada pengalaman-pengalaman yang terjadi di situ. Dan pada saat kita melihat gambar-gambar itu, gitu ya, baik itu membahagiakan ataupun Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin membuat hati kita sedih, gitu kan ya, mungkin ada pergumulan-pergumulan, tapi semuanya itu menjadi sesuatu yang indah di waktunya, dan engkau mensyukuri semuanya itu, maka engkau akan membuat hidupmu akan berwarna. Jadi tinggal dirimu, gitu kan. Apakah engkau mau memilih hidupmu hanya putih saja, gitu kan ya, tidak berani mengisi dengan apapun, atau engkau tetap akan mau melihat bahwa Tuhan sedang menggambarnya, gitu kan. Dalam situasi sedih, mau senang, bahagia, pemeliharaan Tuhan, tetaplah mengucap syukur, sehingga saat ucapan syukur itu senantiasa keluar, maka engkau akan melihat betapa indahnya kehidupan kita yang berwarna itu. Dan pada saat kita makin melihat warna yang Tuhan berikan itu, engkau akan makin melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau ambil saat hening sejenak. Bukan hanya dalam kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya dalam kemudahan, namun juga dalam kesulitan. Bukan hanya karena sukacita, lebih lagi karena air mata. Bukan hanya tatkala ku kuat, lebih lagi saat ku tak berdaya. Ajarku setia bersyukur, sebab anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan, kalau badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku. Kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan, Kau sungguh baik, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ajarku setia bersyukur, sebab anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan, kalau badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku
segalanya bagiku. Tuhan, Kau sungguh baik, Tuhan, Kau segalanya Bagiku. Dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, inilah setiap kami Tuhan, dalam segala keberadaan kami ya Allahku. Kami mau belajar untuk bersyukur untuk setiap hal-hal yang wajar, yang kelihatannya sederhana, yang rutinitas. Beri kami kepekaan untuk selalu mengucap syukur bahwa kami masih boleh bersama-sama dengan keluarga kami, masih boleh punya tempat kami tinggal bersama-sama dengan keluarga, masih boleh untuk menikmati makanan setiap hari dan hal-hal yang lain Tuhan. Ajar kami untuk selalu melihat dan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun nampaknya menyesakkan dan mengkhawatirkan, meskipun tampaknya mengesalkan dan menjenuhkan, tapi biarlah kami boleh melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk bisa kami syukuri dari setiap pengalaman-pengalaman ini Tuhan. Tuhan, tolong pemerintahan kami dalam rangka untuk menolong masyarakat dan bangsa ini melewati COVID-19 atau pandemik ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, dari atas sampai ke bawah, punya kesehatian dalam setiap kebijakan yang ada, sehingga setiap masyarakat boleh bersatu padu Tuhan. Bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga mulai memikirkan orang-orang di sekeliling mereka juga Tuhan. Untuk mau berbagi dengan orang-orang di sekeliling mereka dan berjuang bersama-sama bergandeng tangan untuk melewati pandemi ini Tuhan. Dan juga Tuhan akan tolong dalam recovery kami nantinya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Di dalam segala keberadaan kami, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk saling mendukung, menopang Tuhan satu dengan lain Tuhan, untuk selalu menguatkan satu dengan yang lain Tuhan sebagai tubuh Kristus yang hidup. Tolonglah majelis jemaat dan juga para hamba-hambamu Tuhan untuk terus menerus menguatkan dan menjadi kekuatan, menyalurkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman pengurus Komisi Remaja Tuhan, di tengah segala aktivitas mereka yang baru akan dimulai. Tuhan memberikan tantangan mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dengan segala hal yang boleh mereka ada di dalam hati mereka, kerinduan mereka untuk tetap melayani, semangat mereka untuk tetap melayani, Tuhan akan memberkati. Apapun itu, Tuhan akan menjadikan pelayanan mereka itu berbuah Tuhan. Dan tidak ada apapun yang tertabur akan menjadi sia-sia Tuhan. Tuhan, tolong setiap hal yang akan dilakukan oleh teman-teman Komisi Remaja, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Tuhan, tolong juga untuk teman-teman jemaat remaja Tuhan yang dalam pergumulan Tuhan, Tuhan sendiri akan memampukan mereka. Tuhan juga yang akan selalu hadir bersama-sama dengan mereka, menopang mereka Tuhan, dan memampukan mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan